Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat. Mereka di selatan tetapi segera mendekat di kota bercahaya. Bahkan jika mereka semua adalah insinyur jiwa, itu tidak mungkin bahwa mereka semua telah dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang kelas 8. Su Tianran menundukkan alisnya dan juga berpikir keras. Ini benar-benar situasi yang tidak dapat difahami. Mereka semua bingung. Ini karena mereka belum mengetahui seperti apa musuh yang sebenarnya. Semakin banyak musuh yang tidak dikenal, semakin menakutkannya dia. Ini adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Yang mulia, pada saat ini Ye Sisui tiba-tiba berbicara. Apa? Su Tianran berbalik ke arah Ye Sisui dan tiba-tiba menjadi hormat. Ye Sisui adalah limit Dolo dalam hal kultivasi dia. Sudah menjadi yang terbaik di Kekaisaran Liu. Selain itu, ia bahkan mengendalikan dewa kematian. Katakan padaku, apa yang Anda pikirkan? Su Tianran tidak secara langsung memanggil Ye Sisui. Dia memiliki hubungan yang lebih pribadi dengannya, tetapi semua orang tahu bahwa dia memegang wewenang sejati di Raja Roh Kudus. Itu sebabnya dia secara alami tidak berani memanggilnya dengan namanya di depan semua pejabat yang berkumpul. Ye Sisui berkata, mereka tidak harus datang dari 3 kekaisaran untuk memiliki kekuatan seperti itu. Jangan lupa, ada tempat lain yang mampu melakukan semua ini. Su Tianran tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya langsung berubah. Apakah Anda berbicara tentang Akademi Shrek? Ye Sisui mengangguk. Itu benar, aku berbicara tentang mereka. Pikirkan tentang hal ini, Yang Mulia. Kekaisaran Tianhun dihancurkan di medan perang, sementara Akademi Shrek masuk. Mereka hanya berhasil menyelamatkan beberapa anggota rezim yang tersisa. Mereka tidak berhasil mencapai sesuatu yang berdampak. Itu bukan ciri khas dari Akademi Shrek. Apa yang terjadi bukanlah wujud sebenarnya dari kekuatan mereka. Mungkin mereka benar-benar menghemat kekuatan, namun mengapa Akademi Shrek tidak menggunakan kekuatan penuh mereka? Menurut pengintaian kami, kota Shrek telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Ini ada hubungannya dengan monster roh di hutan Stardo. Ingatlah anak itu yang bernama Wo Yuhao. Setelah membangun pagoda roh, dia mengakhiri permusuhan antara hutan Stardo dan Akademi Shrek. Beberapa tahun yang lalu ia menunjukkan kemampuan penyembunyiannya ketika Kekaisaran Starlo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Minto. Kemudian dia hanya ditemukan karena dia memicu penghalang spiritualku. Dia bahkan meminjam kekuatan Dewa Binatang di Tian untuk melawanku. Dia juga muncul di medan perang sekali dan menyebabkan kita kehilangan banyak alat jiwa pengintai udara. Sepertinya dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika dia adalah orang yang datang dengan alat jiwa baru yang dikembangkan Akademi Shrek, aku tidak akan terkejut sama sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Sisui, Su Tianran juga mengingat Wo Yuhao, namun dia terus mengerutkan alisnya. Apakah itu mungkin? Berapa umurnya? Dia bahkan belum genap 20 tahun ketika dia mewakili Sekte Tang dalam turnamen elit benua. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, ia masih berusia hampir 20 tahun. Kesan Su Tianran tentang Wo Yuhao masih sangat dalam. Ini bukan hanya karena dia sangat kuat, itu juga karena dia muncul di kursi roda saat itu. Itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Ye Sisui mendengus. Tidak ada yang tak mungkin. Dia adalah murid terakhir dari Dewa Naga Dolomu'en. Dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Sebelumnya Ye Yulin menyebutkan bahwa lawannya mengenakan alat jiwa berbentuk manusia dan mengeluarkan energi dingin yang intens dari tubuhnya. Aku pikir kemungkinan anak itu dia memiliki jiwa bela diri es pamungkas. Su Tianran tidak percaya ketika dia berkata. Namun Penatua Ye mengatakan bahwa kemampuan lawannya telah pada standar Feng Hao Dolo. Tanpa menggunakan alat jiwa yang kuat, dia tidak percaya diri mengalahkan lawannya. Ye Sisui menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan. Selain itu, ada orang-orang yang sangat berbakat di dunia ini. Dari situasi saat ini, 3 kekaisaran, atau lebih tepatnya 2 kekaisaran,
bukan satu-satunya yang dapat benar-benar mengancam kita. Itu Akademi Shrek yang mulia. Anda hanya perlu memberikan perintah kepada Permaisuri Dewi Perang untuk menyerang kota Shrek dan menghancurkan mereka. Kemudian Dalang juga akan menyerah secara alami. Ketika itu terjadi, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk bertarung, mereka harus kembali ke kota Shrek. Di medan perang terbuka mereka tidak akan bisa mencapai banyak. Kamu tidak harus melakukan itu. Ketua Menteri berdiri dan berkata, aku pikir sekarang bukan saatnya untuk menantang Akademi Shrek secara langsung. Yang mulia, tolong pikirkan dulu. Ketua Menteri, tolong katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Sutianan mengangguk padanya, mengisyaratkan dia untuk mengungkapkan pikirannya. Meskipun ada masalah dengan strategi Ketua Menteri kali ini, itu terutama karena musuh mereka terlalu luar biasa. Mereka tidak bisa dinilai menggunakan logika umum. Setelah tenang Sutianan, dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dia masih sangat menghargai pendapat Ketua Menteri yang bijak. Dia juga menyadari kebencian Yesisui terhadap Akademi Shrek. Itu sebabnya tidak bisa dihindari bahwa dia akan mencampur beberapa pendapat pribadinya ke dalam penilaian profesionalnya. Ketua Menteri berkata, sebelumnya yang disembah agung juga menyebutkan bahwa Akademi Shrek memiliki sejarah panjang. Mereka sudah menjadi akademi nomor 1 di benua ini 10.000 tahun yang lalu. Kita tidak tahu seberapa kuat mereka. Perang terbaru yang melibatkan kota Shrek adalah gelombang monster dari hutan Stardo sebagai habitat dari monster terkuat di benua ini, termasuk 5 dari 10 besar monster roh. Hutan Stardo sangat kuat dan menakutkan. Meski begitu, kota Shrek tetap teguh meski menjadi sasaran gelombang buas tanpa henti. Kota Shrek bahkan menggunakan semacam kekuatan khusus untuk menjaga Ritian agar tidak muncul di medan perang. Yang disembah agung juga menyebutkan sebelumnya bahwa Wu Yuhao dapat meminjam kekuatan Ritian. Apa artinya ini? Jika kita mengalihkan perhatian kita ke kota Shrek, kita dapat mengkatalisasi aliansi antara kota Shrek dan hutan Stardo. Ketika itu terjadi, itu mungkin menyebabkan bencana total bagi pasukan kita. Aku percaya Akademi Shrek masih merupakan kekuatan paling netral di benua ini. Meskipun itu cenderung lebih condong ketiga kekaisaran karena lokasi geografisnya, dan sekali melawan kita karena 3 kekaisaran semuanya berbeda kali ini. Kekaisaran Tianhun telah musnah. Jika kita mengalahkan Dowling dan Kekaisaran Starlo, kota Shrek tidak akan punya pilihan selain berkompromi walaupun tidak mau. Persyaratannya adalah kita tidak menyentuh mereka. Setidaknya berbicara dari situasi saat ini, kita tidak dapat memperlakukan kota Shrek sebagai target utama. Kalau tidak, Kekaisaran Starlo dan Dowling dapat menggunakan kota Shrek sebagai inti untuk melawan pasukan kita. Bersama dengan monster hutan Stardo, aku tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Sampah! Yesisui terteriak dingin. Kau tidak tahu apa-apa. Hutan Stardo dan Akademi Shrek bekerja sama. Itu tidak masuk akal. Meskipun Pagodaro Wu Yuhao telah membuat hubungan lebih ramah antara hutan dan akademi, kau tidak boleh melupakan dilema antara manusia dan monster roh. Akankah monster roh muncul dalam jumlah besar untuk membantu manusia? Itu konyol sekali. Mereka tidak bisa menunggu manusia untuk saling membunuh. Maka tidak ada manusia yang akan mencoba mendapatkan cincin roh lagi. Analisismu benar-benar bodoh. Aku hanya memikirkan kekaisaran. Jawab menteri dengan dingin. Tolong perhatikan kata-katamu. Akademi Shrek adalah tanah suci bagi 3 kekaisaran asli dari benua Doulo. Dan itu sama untuk banyak sekte tersembunyi. Mereka berbagi hubungan dekat, dan ini telah terjadi selama ribuan tahun. Begitu kita menargetkan Akademi Shrek, itu seperti mengundang semua sekte di 3 kekaisaran untuk bersatu melawan kita. Apakah itu akan bermanfaat bagi kekaisaran? Setelah mendengar kata-kata Ketua Menteri, Sutianan tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Akademi Shrek terlalu signifikan. Ribuan tahun yang lalu mereka telah bekerja sama dengan 3 kekaisaran dari benua Doulo untuk mengalahkan Kekaisaran Liu. Kekaisaran Liu dan benua Ryu kemudian bergabung dengan benua Doulo. Kali ini Kekaisaran Liu telah tiba-tiba menduduki Kekaisaran Tianhun dalam waktu yang singkat. 3 kekaisaran telah salah menilai keuntungan Kekaisaran Liu dalam hal alat jiwa. Ini adalah alasan mengapa penting untuk tidak gagal. Akademi Shrek belum terlibat dalam perang, dan pada kenyataannya keuntungan Kekaisaran Liu dalam hal teknologi alat jiwa bahkan lebih besar kali ini dari situasi saat ini.
Setidaknya Akademi Shrek masih belum sepenuhnya bergabung dalam perang. Ye Sisui berkata, Akademi Shrek akan bergabung dengan perang cepat atau lambat. Apa bedanya jika sekarang atau nanti? Lebih jauh masalah ini jelas ada hubungannya dengan Akademi Shrek. Menyerang Shrek adalah pilihan paling langsung dan efektif. Jangan katakan padaku bahwa kau akan mengabaikan fundamental. Apakah kau memiliki rencana yang lebih baik? Ketua Menteri berkata, kita sudah menduduki seluruh wilayah Kekaisaran Tianhun. Pada saat ini, penggabungan adalah kuncinya. Kita dapat meminta Permaisuri Dewi Perang untuk sementara mengirim beberapa orang yang lebih kuat untuk kembali. Kita dapat melanjutkan perang begitu kita mengurus banyak hal secara internal. Pada saat yang sama, kita juga dapat menyatukan pemerintahan kita atas Kekaisaran Tianhun dan menggunakan kekayaan mereka untuk melanjutkan penelitian dan membuat alat-alat jiwa. Stabilitas harus menjadi prioritas utama. Yang Mulia, sangat penting untuk menstabilkan fondasi kita. Tanpa Permaisuri Dewi Perang untuk melindungi Anda, aku khawatir. Aku khawatir tentang keselamatan Anda. Ekspresi Su Tianran sedikit berubah. Aku tidak membutuhkan seorang wanita untuk melindungiku. Aku memiliki legionis jiwa Kekaisaran Ryu. Namun, kita perlu menemukan musuh-musuh ini di wilayah kita dengan cepat. Apakah ada yang punya rencana bagus? Dia mengalihkan pandangannya ke semua pejabat senior. Kebanyakan dari mereka diam. Ye Sisui berkata dengan dingin, Yang Mulia, pendapatku sepenuhnya profesional. Guo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan diri. Jika dia benar-benar berkultivasi menjadi Feng Hao Doulo dalam beberapa tahun singkat, dia kemungkinan akan menjadi ancaman besar bagi kekaisaran kita. Sebagai Feng Hao Doulo dengan jiwa bela diri yang misterius, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kita bahkan belum menemukan alat jiwa tipe penyembunyian. Jadi mustahil bagi Akademi Shrek untuk melakukannya. Menurut pendapatku, legionis jiwa yang menyelinap ke wilayah kita cenderung mengandalkan kemampuan penyembunyian Huo Yuhao. Jika kita menyerang Akademi Shrek, setidaknya kita akan memaksanya dan pasukan seluruh jiwanya untuk mundur. Itu cara terbaik. Jika Yang Mulia ingin memerintah seluruh benua, Anda harus segera berurusan dengan Akademi Shrek. Konflik antara kita dan Shrek tidak pernah dapat diselesaikan. Seorang pemenang harus diputuskan. Jangan bilang Anda ingin menunggu sampai mereka menjadi lebih kuat. Selama Permaisuri Dewi Perang dengan cepat menghancurkan kota Shrek, dunia para mas roh pasti akan menjadi terpecah. Aku percaya bahwa dia bisa melakukan itu mengingat kecerdasan militernya. Selama Yang Mulia setuju, aku bersedia memimpin Gereja Roh Kudus untuk berkoordinasi dengan Permaisuri Dewi Perang untuk menghancurkan kota Shrek. Ketua Menteri buru-buru berkata, Yang Mulia, Anda tidak harus melakukan itu. Yang Mulia, tidak akan ada yang kembali begitu Anda melakukannya. Jika Anda tidak berhasil, semua kemenangan kita sebelumnya akan sia-sia. Tolong pikirkan baik-baik. Kita berada dalam situasi yang menguntungkan saat ini. Yang terbaik adalah mengejar stabilitas. Ye Sisui akhirnya menjadi marah, niat dingin dan sedingin es keluar dari matanya. Suhu di sekitarnya turun secara drastis dan dia melepaskan kekuatan penindasan yang menakutkan. Begitu Dewa Kematian marah, bahkan cuaca bisa berubah. Semua orang bisa merasakan aura mengerikannya yang mengancam akan merobek tubuh mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.